Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal observasi penilaian situasi kerja sederhana atau situational judgment test untuk P3K guru, P2 dan P3. Jadi teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas beberapa soal, dan pada video kali ini kita lanjutkan membahas soal yang terkhusus untuk penilaian situasi kerja sederhana. Dan sebelumnya saya minta untuk di-subscribe dulu, untuk mendukung channel ini, dan untuk mengingatkan teman-teman untuk mendapatkan informasi terkait dengan P3K dan juga soal-soal P3K. Untuk itu teman-teman, marilah kita melanjutkan membahas soal. Kita masuk sekarang pada nomor 7. Baik teman-teman, ini soal nomor 7, dan dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, dan E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jadi seperti cara kita sebelumnya teman-teman, marilah kita dulu mengeliminasi beberapa poin jawaban yang kurang tepat. Jadi dari soal ini teman-teman, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang, jadi kita harus memilih yang lebih baik. A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, ini baik juga teman-teman. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, ini tidak bagus teman-teman kalau lama untuk menyesuaikan diri. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, ini juga bisa. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, nah ini juga kurang tepat teman-teman. Mempunyai pergaulan yang tidak luas, ini tidak luas. Jadi ini kurang tepat teman-teman. Jadi kita bandingkan, ada dua poin jawaban di sini. Bagian A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan bagian C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Jadi kita mencari mana yang lebih tepat. Kalau menurut saya teman-teman, ini bagian C ini mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Memang bagus, tapi jangan terlalu maju untuk mengetahui kegiatan orang lain. Jadi ini bagian A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, ini masih lebih tepat. Jadi untuk bagian C kurang tepat, yang lebih tepatnya adalah bagian A. Jadi jawaban untuk nomor 7 ini, jawaban nomor 7 adalah bagian A. 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, E. Meminta sumbangan pada orang tua. Jadi kita kerjakan sesuai cara kita pada awalnya, yaitu dengan mengeliminasi masing-masing jawaban di bawah ini. Oke, kita coba teman-teman. Kita lihat poin jawaban bagian A. Bagaimana seandainya jika Anda sebagai seorang ketua panitia kegiatan sekolah, bagaimana cara untuk menggalang dana? Bagian A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Ini bagus. Kemudian mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, benar. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, ini juga benar. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Meminta sumbangan pada orang tua, ini kurang tepat ini. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, ini juga kurang tepat teman-teman. Ini hanya bekerja sendiri, tidak melibatkan teman-teman dalam kepanitiaan. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, ini memang sudah hal wajar ini dilakukan, tapi ini jawabannya kurang tepat. Saya akan menggalang dana dengan cara mengajukan ini. Memang kita mengajukan proposal. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, ini juga
benar. A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Jadi ada dua pilihan ini teman-teman, sama-sama bagus. Ini juga saya ragu-ragu untuk memilih jawaban ini, tetapi menurut saya jawaban yang paling tepat di sini adalah menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Artinya kita bekerja bersama-sama di dalam satu tim kepanitiaan itu. Kalau di bagian B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Artinya kita hanya bekerja sendiri di sini, tidak bersama dengan teman-teman panitia yang lain. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Ini yang menurut saya bagian A yang paling tepat teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 8 ini adalah bagian A. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pada soal nomor 9. Pada soal nomor 9 kita lanjutkan. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Bagian A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Bagian B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Bagian C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Saya akan mengalah saja. Dan E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Baik, kita coba mengeliminasi beberapa poin jawaban yang kurang tepat. Teman-teman, kita bahas satu persatu. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Ada sesuatu pendapat kita yang ingin kita perdebatkan padahal teman-teman kita tidak menyetujuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini kurang tepat teman-teman. Jangan mempertahankan kalau memang teman-teman yang lain tidak setuju. Kita hanya memberikan saran saja. Bagian B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini juga bagus. Kita harus menyimak. E, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ini juga benar. Artinya berpikir beberapa kali dan mencari jalan tengah agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Saya akan mengalah saja. Ini juga tidak benar teman-teman. Ketika ada pendapat kita yang tidak disetujui oleh teman-teman, jangan kita mengalah, tapi kita coba berpikir mana yang lebih bagus, apakah pendapat kita itu benar atau salah. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini kurang tepat juga teman-teman. Jadi ada dua pilihan jawaban di sini, bagian B dan C. Kita pilih salah satu jawaban yang paling besar poinnya atau yang paling tepat teman-teman. Jadi saya coba lihat bagian B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini memang sedikit betul atau poinnya juga besar. Tapi kita bandingkan dengan bagian C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jadi kalau menurut saya di sini teman-teman, ini bagian C lebih tepat karena kita dibuat untuk berpikir, mempertimbangkan, dan setelah itu mencari solusi. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah bagian C untuk nomor 9 ini teman-teman. Jadi kita lihat jawaban nomor 9 adalah bagian C. Masuk nomor 10. Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja. Sepertinya ini sudah kita bahas tadi teman-teman di video sebelumnya. Jadi jawabannya ini adalah bagian D, tetap bekerja seperti biasa. Ini sepertinya sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi demikian saja teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Kita akan membahas soal-soal P3K guru, sosial kultural, dan juga wawancara nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian sehat dan
lulus di tahun ini.